Ya, selamat malam Malam. para kekasih Tuhan dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, untuk boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, saya tidak akan pernah bosan mengatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, ketahuilah Bapak Ibu bahwa penyembahan Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita memiliki akses langsung sama Tuhan. Dan waktu menyembah, Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu setelah selesai ibadah Zoom ini tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Ada penyingkapan firman, ada penyingkapan roh. Dan jangan biarkan malam hari ini menjadi malam yang biasa-biasa. Karena Tuhan yang kita semua adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Seperti embun yang turun setiap pagi. Selalu baru. Dan akan ada sukacita. Akan ada damai sejahtera. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat-saat ini. Hari-hari ini. Tapi apapun itu pergumulan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun terkadang kita merasakan tidak enak menurut kita. Sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi percayalah, ketika kita datang menghampiri hadirat, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan. Ada pemeliharaan. Dan jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Dan di dalam hadirat Tuhan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang telah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-115. Dan Bapak Ibu seperti biasanya bisa mendengarkan kembali renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hin share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali
membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-115. Dan malam hari ini saya beri tema realita keberadaan Bapa bagian yang kedua. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Lambaikan tangan dan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, satu hal yang kita harus ketahui, dan ini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, bahwa perjalanan kekristenan yang sebenarnya, perjalanan rohani kita yang sesungguhnya, baru dimulai pada waktu setiap kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa, terhubung dengan realita kehadirannya, terhubung dengan realita hadiratnya, terhubung dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa Bapak Ibu mengalami realita keberadaan Bapa, realita kehadirannya, realita hadirat, realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, maka sesungguhnya perjalanan rohani Bapak Ibu masih hanya sebuah perjalanan keagamaan belaka. Sementara kekristenan bukanlah sebuah agama. Bapak Ibu, Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menebus dosa. Dan tidak kemudian memulai sebuah agama. Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dan membawa mereka mengalami kematian daging dan kebangkitan di dalam kehidupan ilahi. Di dalam kehidupan Kristus. Dengan satu tujuan, supaya setiap kita dibawa kembali terhubung dengan realita keberadaan Bapa, dengan realita kehadirannya, dengan realita hadirat, dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa firman kehidupan, untuk supaya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Bukan perjalanan hidup yang penuh dengan onak duri, tetapi sebuah perjalanan hidup yang selalu penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan dari keilahian Kristus. Sehingga orang dunia akan melihat keilahian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, selama beberapa waktu terakhir, Tuhan terus sedang mengajar kita. Dan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan terus membimbing kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa. Untuk mengenal realita kehadirannya. Untuk mengenal realita hadiratnya. Dan untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar berkata, oh saya sudah terhubung dengan Tuhan. Oh saya sudah diselamatkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi betul-betul Tuhan mau membawa kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa. Untuk mengenal realita kehadirannya. Untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, inilah saatnya untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus menjalankan perjalanan rohani kita dengan memiliki keterhubungan yang real, keterhubungan yang nyata dengan Bapa di sorga. Amin. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar dan saya mendapati Tuhan untuk pertama kalinya berbicara tentang hal berdoa. Saya mendapati Yesus pertama kali secara pribadi langsung memperkenalkan keberadaan Bapa kepada setiap umat pilihannya. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, menarik untuk kita mengetahui tempat persembunyiannya Bapa. Tempat persembunyiannya Allah. Nah Bapak Ibu, di mana tempat persembunyiannya Allah ini? Mazmur 27 ayat yang kelima mengatakan, di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, in the secret place of his tabernacle. Jadi Bapak Ibu, di dalam tabernakelnya Tuhan ada tempat rahasia. Ada secret place. Nah, disitulah tempat persembunyiannya Allah. Dan Bapak Ibu disembunyikan di tempat persembunyiannya. Jadi Bapak Ibu, tempat rahasia ini tidak lain berbicara tentang ruang Maha Kudusnya Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa bertemu Tuhan di tempat persembunyiannya, di tempat Maha Kudusnya, ketika Bapak Ibu terhubung dengan hadiratnya. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadiratnya, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan, di saat Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang doa, Bapak Ibu, doa ini selalu berhubungan dengan pujian dan penyembahan. Doa ini selalu berhubungan dengan praise and worship. Pray, praise, and worship. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan, mezbah ukupan itu sudah bergerak dan berada di ruang Maha Kudus. Jadi doa, pujian, dan penyembahan ini sudah bergerak dan masuk di dalam ruang Maha Kudusnya. Dan inilah yang dikehendaki Bapa. Jadi Bapak Ibu, doa, pujian, dan penyembahan ini selalu ada di dalam realita keberadaan Bapa. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Kemudian di dalam kitab Wahyu 8, pasal 8 ayat yang ketiga mengatakan, dan di atas mezbah ukupan itu ada doa-doa yang dinaikkan dari orang-orang kudus di hadapan tahta itu. Nah Bapak Ibu, apa itu doa? Ada banyak orang membuat teori tentang doa. Tapi saya mau kasih tahu, bagi saya, doa adalah percakapan antara anak dan Bapa. Doa adalah percakapan antara hatimu dan hati Bapa. Dan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah kamu seperti mereka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak percaya. Atau orang yang bertele-tele ketika berdoa. Karena beranggapan bahwa semakin banyak kata-kata yang mereka naikkan di dalam doa maka Allah akan menjawab doa itu. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari orang yang tidak mengenal keberadaan Bapa. Dan Alkitab mengatakan, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, secara pribadi Yesus ingin memberi penegasan kepada umat pilihannya. Hai, engkau memiliki seorang Bapa yang selalu memperhatikanmu. Engkau memiliki seorang Bapa yang selalu menjagaimu dan memelihara hidupmu. Yang setuju katakan amin. Sehingga adalah tidak wajar, adalah tidak normal kalau sampai Bapak Ibu menjadi takut dan khawatir di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Bapak Ibu, adalah tidak normal kalau Bapak Ibu sebagai anak Allah, Bapak Ibu memiliki rasa takut, Bapak Ibu memiliki rasa khawatir, atau apapun itu. Terlebih lagi kalau Bapak Ibu khawatir akan masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi khawatir akan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup Bapak Ibu sehari-hari. Bapak Ibu, dengar baik-baik.
itu adalah sebuah pertanda kalau Bapak Ibu tidak mengenal dan tidak memiliki keterhubungan yang akurat. Tidak memiliki komunikasi yang sehat dengan Bapa di surga. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Alkitab menegaskan, jangan kamu khawatir, baik itu untuk kehidupanmu sehari-hari, baik itu tentang makananmu, baik itu tentang pakaianmu, tentang apapun juga kebutuhan sehari-harimu. Karena itu sudah disediakan oleh Bapa di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada kekhawatiran, ya wajar. Itu artinya Bapak Ibu belum terhubung dengan Bapa. Kalau Bapak Ibu masih merasakan kekhawatiran, itu normal. Karena Bapak Ibu tidak pernah berkomunikasi dengan Bapa dan tidak pernah mengenal Bapa dan tidak pernah ada keterhubungan dengan Bapa. Karena malam hari ini saya mau deklarasikan, masanya sudah tiba. Bapak Ibu tidak lagi menjalani perjalanan rohani Bapak Ibu secara agamawi. Atau menjalani kehidupan Bapak Ibu dengan kekuatan manusiawi Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu akan mengalami mulai malam hari ini. Akan selalu ada pekerjaan roh dan firman yang membawa Bapak Ibu terhubung secara pribadi dengan realita keberadaan Bapak sendiri. Biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat ke-8 tadi, Yesus memberi penegasan. Bapamu sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan dia sudah menyediakan semuanya itu. Lah, kalau memang Bapak sudah menyediakan semua yang aku butuhkan, buat apa lagi aku berdoa? Bapak Ibu berdoa bukan untuk minta, tapi Bapak Ibu berdoa untuk berkomunikasi. Itulah jalur komunikasi yang Bapak berikan buat kita. Lewat doa. Dengan Bapak Ibu berkomunikasi, Bapak Ibu akan menerima arahan. Lewat berkomunikasi dengan Bapak, Roh Kudus akan Bapak utus untuk memberikan tuntunan dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mulai mengetahui di mana Bapak menyediakan penyediaan yang Bapak Ibu perlukan. Bapak Ibu tidak perlu lagi pontang-panting, lari ke sana kemari hanya untuk mencari kebutuhan hidup Bapak Ibu sehari-hari. Tapi Bapak Ibu bisa langsung pergi ke satu titik secara akurat. Karena Bapak memberitahukan kepadamu lewat Roh Kudus. Karena Bapak Ibu, kemana Bapak Ibu harus melangkah? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Dan ketika Bapak Ibu taati, selalu memberikan hasil yang maksimal. Haleluya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, hal lain yang Yesus katakan, ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, kalimat pertama yang Yesus katakan adalah, Bapa kami yang ada di sorga. Bapak Ibu, biarlah seluruh keberadaan hidup kita betul-betul berfokus kepada Bapa. Betul-betul seluruh hidup kita hanya berfokus kepada Dia yang ada di sorga. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-21, Injil Matius pasal 6 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya, kalau Bapak Ibu menjadikan keberadaan Tuhan sebagai harta Bapak Ibu satu-satunya, sebagai harta Bapak Ibu yang paling berharga, sehingga Bapak Ibu bahkan rela membuang semuanya. Bapak Ibu rela menyingkirkan segala sesuatu hanya demi untuk realita keberadaan Tuhan. Alkitab mengatakan, disitulah hatimu. Kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan sebagai harta Bapak Ibu, maka otomatis hati Bapak Ibu akan mencintai Dia. Bapak Ibu, ayat yang ke-24 mengatakan, Injil Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi
kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau dia mempunyai dua tuan, yang satu akan dibenci dan yang lain akan dikasihi. Dia akan setia kepada seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Jadi Yesus berkata, kamu nggak mungkin, walaupun kamu ada di atas muka bumi ini, kamu nggak mungkin menjadikan Tuhan dan Mammon sebagai hartamu. Dan kamu harus pilih salah satu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ke-27. Ya, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 27 mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu, di sini Alkitab dengan jelas memberikan penegasan. Di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa tidak semua orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapa dan mengalami pekerjaan roh yang membawa dirinya mengenal realita keberadaan Bapa, mengenal realita kehadirannya, mengenal realita hadirat, mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Karena Alkitab dengan jelas memberikan penegasan kepada kita. Dan Yesus mengatakan semuanya ini. Bapa di sorga menyembunyikan rahasia ini. Bapa di sorga menyembunyikan dimensi pengenalan akan dirinya kepada orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Dia tidak menyatakan hal tersebut bagi orang-orang yang merasa berhikmat menurut dunia ini. Bagi orang-orang yang merasa bijaksana. Bagi orang-orang yang pandai menurut dunia ini. Pengenalan akan Bapa adalah sesuatu yang masih misteri bagi mereka. Tapi malam ini saya mau berdoa. Biarlah Roh Kudus dicurahkan atas hidup Bapak Ibu. Untuk mencetak, membentuk sikap hati Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu memiliki sikap hati yang terbuka. Untuk memiliki sikap hati yang betul-betul mudah percaya. Untuk memiliki sikap hati yang mudah menerima setiap pernyataan yang Roh sampaikan di dalam hidup Bapak Ibu. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan, engkau menyatakannya kepada orang-orang kecil. Kepada orang-orang yang lemah lembut. Kepada orang-orang yang mudah percaya. Kepada orang-orang yang mudah dibentuk seperti seorang anak kecil. Malam hari ini, biarlah hati seperti seorang anak kecil. Hati yang mudah percaya. Hati yang mudah diyakinkan oleh pernyataan firman. Betul-betul Bapak Ibu, Bapak limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Biarlah itu terjadi atasmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, Alkitab jelas memberikan penegasan. Kalau Bapak Ibu membacanya di ayat yang ke-25. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu. Apa semuanya itu Bapak Ibu? Berbagai penyingkapan dan pewahyuan tentang realita keberadaan Bapa.
Berbagai penyingkapan dan pewahyuan tentang realita kehadirannya. Berbagai penyingkapan dan pewahyuan tentang realita hadirat. Berbagai penyingkapan dan pewahyuan tentang realita hadirnya Tuhan. Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai. Menurut dunia ini. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di dalam terjemahan yang lain, menurut terjemahan AYT, menurut terjemahan TSI, Bapak Ibu bisa buka di dalam Alkitab Sabda, firman Tuhan dituliskan, kepada orang-orang seperti anak kecil. Bapak Ibu, anak kecil memiliki kepolosan. Anak kecil memiliki sifat yang mudah percaya. Anak kecil memiliki sifat yang mudah diyakinkan. Itu sebabnya di bagian lain firman Tuhan, Yesus berkata, celakalah orang yang dengan sengaja menyesatkan salah satu dari anak-anak itu. Bapak Ibu, malam hari ini, biarlah orang-orang yang tulus hatinya seperti anak kecil dijagai oleh Tuhan. Biarlah orang-orang yang tulus itu betul-betul punya hati yang tertuju hanya kepada kebenaran. Sehingga hati mereka tidak mudah dibelokkan oleh pembicara-pembicara yang tidak memiliki hati Tuhan. Dibelokkan oleh pembicara-pembicara yang hebat, yang tanpa mereka sadari ada kekeliruan. Sehingga pemahaman-pemahaman firman Tuhan mereka mulai terjemahkan berdasarkan apa yang ada di dalam mindsetnya. Berdasarkan apa yang di dalam pikirannya. Dan bukan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepadanya. Bapak Ibu, malam hari ini biarlah tangan kuasa Tuhan dalam kedaulatan. Biarlah setiap Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Biarlah setiap hamba Tuhan yang memiliki kecenderungan hati yang tertuju hanya kepada kebenarannya dijagai dari berbagai roh dusta, dari berbagai roh penyesatan yang sedang terus dilepaskan oleh si jahat ke dalam dunia ini. Malam hari ini, biarlah Roh Kudus menjagai Bapak Ibu, memastikan hidup Bapak Ibu terus mengejar kebenarannya, dan Bapak Ibu akan terus menjagai hati Bapak Ibu tetap tulus. Bapak Ibu menjagai hati Bapak Ibu terus polos. Bapak Ibu menjagai hati Bapak Ibu terus tertuju hanya pada kebenaran. Haus dan lapar hanya pada kebenaran. Sehingga Bapak Ibu tidak begitu saja dengan mudah dikelabui oleh orang. Tetapi Bapak Ibu memiliki sifat yang tekun untuk menggali firman Tuhan. Mempelajari kembali firman Tuhan. Biarlah Tuhan impartasikan itu semua dalam hidup Bapak Ibu. Terjadi atas pun di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan dengan jelas di ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Bapak Ibu perhatikan. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Anak yang dimaksud di sini adalah Kristus sendiri. Artinya tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain Kristus. Kemudian ayat firman Tuhan mengatakan, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya hanya kepada orang-orang yang Kristus sendiri berkenan menyatakannya. Orang itu bisa mengenal Bapa. Artinya tidak kepada semua orang Kristus menyatakannya.
tetapi hanya kepada orang-orang yang Kristus sendiri berkenan menyatakannya. Malam hari ini, biar pemahaman akan Tuhan taruh atas Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mulai menikmati ada pekerjaan roh yang terus terjadi secara berkesinambungan dalam hidup Bapak Ibu. Roh memberikan penyingkapan tentang realita keberadaan Bapa, tentang realita kehadirannya, tentang realita hadirat, tentang realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu melalui firman-Nya kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu menjadi semakin mengenal Dia, menjadi semakin mengenal Bapa di dalam nama Tuhan. Biarlah itu terjadi atas Bapak Ibu. Oh, saya percaya di dalam pernyataan dan penyingkapan yang Roh Kudus sampaikan di dalam hidup Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mendapati terobosan-terobosan yang Bapak Ibu akan alami. Setiap kali Bapa di surga bekerja lewat Roh Kudus yang menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu akan selalu alami ada terobosan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Itu sebabnya saya mengharapkan ketika Bapak Ibu mengikuti acara Zoom meeting seperti malam ini, ada banyak terobosan yang Bapak Ibu alami. Ada banyak kemerdekaan, ada banyak kemenangan yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya tidak mau Bapak Ibu sekedar diberkati melalui renungan-renungan yang ada. Tapi saya sungguh merindukan ada realita keberadaan Bapa, realita kehadirannya, realita hadirat, realita hadirnya Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang membuat Bapak Ibu mengalami kemerdekaan, yang membuat Bapak Ibu mengalami kemenangan di dalam batin Bapak Ibu. Ada terobosan-terobosan ilahi yang Tuhan terus lakukan di dalam hidup Bapak Ibu. Yang percaya katakan, biarlah itu terjadi atas hidupku. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-28, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, saya mendapati dan Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, setiap kali Bapak Ibu menjadi pribadi yang menerima perkenanan Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami penyingkapan tentang realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu akan mengalami penyingkapan realita kehadirannya. Bapak Ibu akan mengalami penyingkapan realita hadirat. Bapak Ibu akan mengalami penyingkapan realita hadirnya Tuhan di dalam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pasti, katakan pasti, 1, 2, 3, pasti, Bapak Ibu pasti akan alami semua beban berat Bapak Ibu akan seperti tersingkir begitu saja. Bapak Ibu akan menikmati kelegaan dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu terus menikmati adanya kelegaan di dalam diri Bapak Ibu, Bapak Ibu akan memiliki keleluasan untuk Bapak Ibu bisa memberikan diri Bapak Ibu lebih lanjut lagi dibentuk, dicetak dan dijadikan sebagai pribadi yang berbeda. Ayat yang ke-29 mengatakan, Injil Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, ya, Injil Matius pasal 11 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, bukan secara kebetulan Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan untuk menyingkapkan realita keberadaan Bapa, untuk menyingkapkan realita kehadirannya, untuk menyingkapkan realita hadiratnya, untuk menyingkapkan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Tapi tujuannya tidak lain adalah ketika Bapak Ibu mengalami terobosan, Bapak Ibu mengalami kelegaan di dalam batin Bapak Ibu.
Dan Bapak Ibu pun akan menjadi pribadi yang siap untuk belajar. Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang siap untuk memikul kuknya Tuhan. Karena Tuhan mau dan menjadikan Bapak Ibu menjadi representasinya di atas muka bumi ini. Bapak Ibu tidak perlu merasa, wah ini terlalu berat. Tidak Bapak Ibu. Karena Yesus berkata di dalam ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 30 mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30 mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan Bapak Ibu mengambil keputusan untuk memberi diri Bapak Ibu dilindungi oleh orang-orang, oleh hamba-hamba Tuhan yang telah mengalami proses pembentukan oleh firman dan roh, sehingga terhubung dan hidup dalam pengenalan yang sehat dan akurat tentang realita keberadaan Bapa, tentang realita keberadaan kehadirannya, tentang realita hadiratnya, tentang realita hadirnya Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mendapati Tuhan bisa menularkan dalam hidup Bapak Ibu nilai-nilai kehidupan ilahi. Tuhan akan bisa mulai membangun diri Bapak Ibu dengan gaya hidup ilahi. Dan Bapak Ibu mulai akan mendapati Tuhan mulai mempercayakan kepada Bapak Ibu ada penyingkapan-penyingkapan tentang tujuan hidup yang Dia memang sudah tetapkan di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu terlahir di dunia ini bukan secara kebetulan. Bapak Ibu mengalami kelahiran baru bukan secara kebetulan. Bapak Ibu dibawa untuk mengikuti Zoom meeting malam hari ini bukan secara kebetulan. Tapi ada tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Membukakan Bapak Ibu penyingkapan-penyingkapan tentang tujuan ilahi yang Dia miliki di dalam diri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan menjadi partnernya Tuhan. Bapak Ibu bukan lagi menjadi umat Tuhan yang biasa. Tetapi Bapak Ibu akan dimunculkan oleh Tuhan menjadi representasi Bapa di atas muka bumi ini. Hidup Bapak Ibu dibangun sesuai dengan firman Tuhan untuk menjadi baitnya di atas muka bumi ini. Dan Bapak Ibu akan difungsikan menjadi kemah Allah di atas muka bumi ini. Sehingga setiap orang yang berinteraksi dengan Bapak Ibu, mereka akan melihat realita keberadaan Bapa. Mereka akan melihat realita kehadiran. Mereka akan melihat realita hadiratnya. Mereka akan melihat realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, yang memancar keluar dan menjamah hidup Bapak Ibu, hidup mereka. Malam hari ini, saya mau deklarasikan dalam nama Tuhan, perkenanan Tuhan sedang dilimpahkan atas umat. Perkenanan Tuhan sedang dilimpahkan atas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan terus mengalami pekerjaan roh dan pekerjaan firman yang membawa Bapak Ibu mengalami penyingkapan-penyingkapan tentang realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu akan mengalami terobosan-terobosan ilahi yang terjadi dalam diri Bapak Ibu.
Bapak Ibu akan merasakan kelegaan. Bapak Ibu akan merasakan ketenangan. Bapak Ibu akan merasakan sukacita. Bapak Ibu akan merasakan damai sejahtera seperti yang belum pernah Bapak Ibu alami selama ini. Alam hari ini, biarlah hadirat Tuhan tercurah. Kuasa Roh Kudus dilepaskan atas hidup Bapak Ibu. Realita surga mencengkram hati dan pikiran Bapak Ibu. Malam hari ini, aku lepaskan roh yang hidup, membawa Bapak Ibu mengalami terobosan, membawa Bapak Ibu mengalami kemerdekaan, membawa Bapak Ibu mengalami kemenangan, dan Bapak Ibu mendapati hidup Bapak Ibu terus dibajak oleh firman. Hidup Bapak Ibu terus dilembutkan oleh kuasa firman. Dan nanti Bapak Ibu akan menjadi semakin terbuka. Hidup Bapak Ibu akan semakin terbuka. Bapak Ibu akan semakin mencintai kebenaran. Bapak Ibu akan semakin alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan selama Zoom meeting malam hari ini, pekerjaan Roh Kudus sedang terjadi atas Bapak Ibu. Mengubah kecenderungan hati Bapak Ibu jadi tertuju kepada kebenaran. Semakin tertuju kepada kebenaran, semakin mencintai kebenaran, Bapak Ibu mengejar kebenaran. Biarlah pekerjaan Roh terus terjadi. Terus terjadi. Terus terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah pekerjaan firman terus terjadi. Terus terjadi. Terus terjadi. Dan membawa Bapak Ibu. Dan menghantar Bapak Ibu mengalami perubahan. Bapak Ibu dikondisikan memiliki sifat seperti anak kecil yang mudah percaya kepada firman, yang mudah percaya kepada janji-janji Tuhan. Apapun yang dia firmankan, Bapak Ibu terima, Bapak Ibu percayai, Bapak Ibu pegang. Biarlah itu terjadi di dalam ini. Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan sedang memulai sebuah pekerjaan baru di dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan sedang mengkondisikan keilahiannya terus bertumbuh nyata di dalam diri Bapak Ibu. Tuhan sedang memastikan hati Bapak Ibu, memastikan diri Bapak Ibu makin bergantung hanya kepada Dia dan firman-Nya. Biarlah itu terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan angkat satu pujian, Allah yang setia. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Allah yang setia. Kau telah memulai usaha yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu.
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan malam ini sedang turun dan bekerja atas Bapak Ibu, dalam kemurahannya, Dia terus mencurahkan roh-Nya. Dia terus menyingkapkan prinsip-prinsip firman bagi Bapak Ibu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, dan bersyukurlah untuk hal itu. Pekerjaan tangan Tuhan belum selesai dalam dirimu. Masih belum selesai. Dia masih mau melanjutkan pekerjaannya. Dia terus mau memproses hidupmu. Dia terus membawa Bapak Ibu bertumbuh di dalam pengenalan akan Bapa. Sehingga engkau dari waktu ke waktu semakin mempresentasikan keberadaannya secara akurat dalam hidup. Malam hari ini, biarlah tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku, yang terus bekerja di dalam hidupku, tangan Tuhan yang sama juga bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Terus membentuk Bapak Ibu, menyempurnakan Bapak Ibu, menjadikan Bapak Ibu representasinya
di atas muka bumi ini. Alamilah dan terimalah kemerdekaan di dalam hidupmu. Alamilah dan terimalah terobosan ilahi yang Bapak Ibu butuh. Alamilah pekerjaan roh yang Bapak Ibu perlukan untuk memberikan Bapak Ibu kelegaan, kemerdekaan, kemenangan, ketenangan, sukacita, damai sejahtera yang Bapak Ibu butuhkan. Sehingga Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu menjadi siap sedia untuk ditata ulang oleh tangan Tuhan. Hidup Bapak Ibu menjadi siap sedia untuk dibentuk dan semakin serupa dengan dan segambar dengan Kristus sendiri. Aku lepaskan pekerjaan roh dan firman atas itu Bapak Ibu. Biar itu terjadi atas Bapak Ibu. Amin. 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 God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, walaupun sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk penyingkapan pekerjaan roh dan firman yang sudah Engkau nyatakan kepada kami itu. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti anak kecil yang siap, yang selalu mudah untuk diyakinkan, untuk selalu mudah percaya akan realita keberadaan Bapa. Terima kasih untuk rahasia yang sudah Engkau sampaikan malam hari ini kepada kami anak-anak. Biarlah apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami boleh mengubah hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi representasi Tuhan di atas muka bumi ini. Untuk kami boleh membawa kebenaran dari firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Engkau yang terus menyempurnakan apa yang menjadi pewahyuan, apa yang menjadi hikmat yang sudah Engkau berikan pada hamba-Mu ini. Biarlah anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar, kalau kami mau melanjutkan acara kami, ketika kami berdiskusi, ketika kami sharing, Tuhan terus memberikan kepada kami roh hikmat untuk kami boleh disempurnakan di dalam pengenalan akan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya.
Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang menambahkan atau ada yang mau bertanya. Ya, firman Tuhannya cukup berat, tetapi biarlah Bapak Ibu bisa memahami apa yang menjadi isi dari firman Tuhan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Nanti ada Pastor Lepri dan Pak Hin yang akan menjawabnya. Iya kan, Pak Hins? Amin. Ya, kita lanjutkan minggu depan dengan bagian yang ketiga. Ya, tadinya saya mau tambahkan, tapi sepertinya agak panjang, jadi saya cut saja sampai di sini dan kita akan sambung minggu depan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak kita diberkati kebenaran malam hari ini bisa lambaikan tangan, amin. Puji Tuhan. Ya, saya juga diberkati. Banyak hal yang disingkapkan malam hari ini ya. Salah satu poin di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wah, ya. Kalau Yesus Bapa yang menjadi harta kita, maka ya kita akan selalu melekat dengan Dia. Tapi kalau yang menjadi harta kita yang lain, pekerjaan, kedudukan, suami, istri, apalagi semua hal di dunia ini, ya, semua hal di dunia ini yang menjadi harta kita, maka di situ hati kita berada. Nah, itu masih banyak yang saya dapatkan tadi ya. Yang kedua tadi diajarkan, Yesus pertama kali mengajarkan kita bahwa di dalam doa itu Bapa kami yang di surga. Artinya hidup kita harus berpusat kepada Bapa. Nah, itu keren sekali hikmatnya itu ya. Bukan kepada apa yang di dunia ini, tetapi hidup kita harus berpusat kepada Bapa. Sehingga selalu kita diajarkan Bapa kami yang di surga. Ya, oke. Ada yang mau bertanya silakan. Saya, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih. Dalam pembacaan Matius 11 ayat 25 sampai 27 menyatakan bahwa tidak semua orang mengalami realita kehadiran Bapa. Hanya kepada Tuhan Allah menyatakannya itu hanya kepada anak kecil. Anak kecil ini memiliki hati yang mudah percaya. Nah, bagaimana caranya kita dapat memiliki hati yang seperti anak kecil ini? Dan kedua, ketika kita sudah memiliki hati anak kecil ini, bagaimana caranya kita bisa bertahan di saat kita menghadapi suasana-suasana yang tidak mengenakan, begitu banyak pencobaan, rintangan dalam kehidupan kita yang juga sedang berusaha menarik kita untuk jatuh. Terima kasih. Mengguncang iman kita ya. Ya. Silakan Pak Stefanus, ada pembahasan dari materi tadi Pak. Iya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 27, dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menyatakan pengenalan akan Bapa itu tidak dinyatakan kepada semua orang.
Dan itu dikatakan Tuhan menyembunyikannya kepada orang-orang yang bijak dan orang-orang pandai. Bapak Ibu mungkin mengerti apa maksudnya. Apa yang dimaksud Bapak Ibu? Karena orang pandai itu selalu mempertanyakan, kenapa? Kenapa ya? Maka pengenalan akan Bapa menjadi misteri bagi mereka. Orang bijaksana itu selalu berargumentasi mengenai Tuhan. Sehingga pengenalan akan Bapa menjadi misteri bagi mereka. Tetapi Tuhan mengatakan, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Nah, di dalam terjemahan Alkitab Sabda, menurut terjemahan AYT dan TSI itu dikatakan kepada orang-orang seperti anak kecil. Nah, seperti anak kecil itu apa? Bapak Ibu, anak kecil itu memiliki kepolosan. Anak kecil itu memiliki sifat mudah percaya. Anak kecil itu memiliki sifat mudah untuk diyakinkan. Sehingga sifat seperti anak kecil ini, itu yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal Bapa. Karena memiliki sifat yang mudah percaya. Beda dengan orang-orang yang pandai, dengan orang-orang yang dikatakan berhikmat. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi pengenalan akan Bapa, keberadaan Bapa, itu tidak dinyatakan kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang yang memiliki hati seperti anak kecil itu. Nah, sifat seperti anak kecil itu yang harus kita miliki. Bukan bagaimana kita harus memilikinya, harus kita miliki. Kita mudah percaya akan firman Tuhan. Percaya di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 dikatakan, Bapa akan memenuhi segala keperluan. Kita percaya. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, nah itu sifat yang dimiliki oleh seperti anak kecil. Sifat percaya bahwa Bapa akan menyediakan apa yang diperlukan, memenuhi semua kebutuhan keperluan hidup kita sehari-hari. Jadi ketika kita dihadapan dalam pergumulan, dan ketika saudara mulai khawatir, artinya saudara belum mengenal keberadaan akan Bapa. Karena kalau orang sudah mengenal keberadaan akan Bapa, realita keberadaan Bapa, Bapa yang akan menyediakan apa yang kamu perlukan, dan saudara percaya, baru saudara benar-benar mengenal realita keberadaan dari Bapa. Kalau Bapak Ibu meragukan, artinya Bapak Ibu masih tidak percaya dan tidak memiliki sifat-sifat seperti seorang anak kecil. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain bisa ditambahkan. Ini Pak, mungkin
ada dua pertanyaannya tadi itu. Yang kedua itu, bagaimana mempertahankan iman kita itu di dalam Kristus ketika pencobaan itu datang, situasi yang tidak nyaman yang datang, itu pertanyaan keduanya. Nah, tadi itu kita harus punya hati yang mudah percaya, seperti anak kecil kan, seperti anak kecil ini mudah percaya gitu. Jadi polos, belum ada yang terbangun di dalam pikirannya, itu gampang sekali meletakkan dasar, Pak ya. Jadi belum ada seperti orang bijak tadi, orang pandai tadi ya, itu karena udah ada bangunan di dalam kepintarannya sampai tidak mudah mempercayai firman gitu, Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi seperti anak polos yang belum sama sekali tidak terbangun sesuatu di dalam pikirannya, ya. Nah, tetapi ketika ini maksud Bu Mona tadi, ini satu iman yang benar-benar mudah percaya. Yesus berkata demikian, dia langsung percaya. Nah, bagaimana ketika mungkin dalam perjalanan imannya itu mulai bertumbuh dan diperhadapkan banyak masalah? Bagaimana mempertahankannya itu? Mungkin seperti itu. Bu Mona, bagaimana? Begitu ya? Iya, karena kan di saat badai iman itu datang, tidak menutup kemungkinan kita merasa takut, khawatir, gitu. Ya, ya setiap orang pasti dihadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan badai kehidupan. Tapi justru di dalam badai, di dalam pergumulan itu, kita harus tetap teguh. Iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan itu harus tetap teguh. Apalagi ketika kita menghadapi realita kehidupan kita sehari-hari. Ada kemudian pergumulan hidup sehari-hari. Nah, kita harus memiliki satu keyakinan, punya iman, dan itulah yang Tuhan mau. Bahwa di dalam setiap pergumulan pun Bapa akan memenuhi semua keperluan kita. Jadi, ayo kita bangkitkan iman terus. Jangan pernah kita khawatir. Tadi dikatakan, ya kalau khawatir, ya wajar-wajar saja, kan itu belum mengalami realita keberadaan Bapa. Artinya belum mengenal Bapa. Di dalam renungan yang kemarin dikatakan, burung di udara, Tuhan pelihara, Tuhan beri makan, tanpa harus bekerja. Ketika kita meragukan kepercayaan kita, artinya pengenalan kita akan Bapa, akan Tuhan, itu masih dalam proses. Ya, itu memang proses. Tapi mari kita, setiap kali kita dihadapkan dengan realitas kehidupan yang iblis selalu hadirkan di dalam kehidupan kita, mari kita menang dan percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti nyata, dan Tuhan akan bukakan berkat-berkatnya, dan Tuhan akan pelihara kita semuanya. Amin. Ya, itu aja mungkin Pak Pastor. Ya, mungkin boleh. Ya, silakan. Siapa ini? Mungkin mau menambahkan ya. Siapa ya? Ya, Pak Lepri dulu baru saya, Pak. Pak Lepri dulu baru saya. Oh, silakan Asti. Baik, Pak Stefanus, mungkin tadi saya juga sempat dengar tentang hal bercakap dengan Tuhan, atau hal berbicara atau berdoa. Karena hal berdoa itu kan katanya masuk dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan ungkapkan isi hati atau berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau menurut saya sih Pak, apakah kalau kita di saat berbicara dengan Tuhan dan ada yang diganggu seperti dipanggil
atau tiba-tiba dengar bunyi-bunyi itu dan kita terkejut dan kita Pak, sudah tidak bercakap lanjut dengan Tuhan, itu apakah doa kita itu diterima Tuhan atau tidak, Pak? Iya, sebelum menjawab itu mungkin kita selesaikan dulu Bu Mona ya. Jadi saya menambahkan Bapak Stefanus, tadi Bapak sempat menyatakan bahwa doa, pujian, dan penyembahan itu menjadi satu kesatuan di dalam penyembahan kepada Bapa ya. Itu menjadi satu kesatuan, doa, pujian, dan penyembahan. Jadi menurut saya bagaimana supaya kita tetap bertahan ya, memang selalu ada ujian iman ya, selalu akan ada ujian iman. Jadi memang supaya kita semakin dimurnikan. Ya, nah tapi bagaimana supaya kita tetap bertahan di situ? Nah, tema kita kan mengenai mengalami realita Bapa, mengalami kehadiran Bapa. Nah, saya percaya ditambah tadi ayat bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jika Bapa yang menjadi harta kita, Bapa yang menjadi harta kita itu artinya hati kita itu ada di Bapa. Ya, hati kita itu ada di Bapa. Mungkin kita sudah selesai doa, ibadah, tetapi kita tidak terlepas dari hadirat Tuhan. Ya, kita dimanapun itu, seperti mungkin kesaksian Bapak Stefanus, mentor kita, di tempat kerjanya selalu mengambil waktu untuk berdoa, pujian, penyembahan, dan saya percaya ketika kita menjaga hubungan itu, mempercayai terus apakah akan kebesaran ya, fokus materi yang sebelum-sebelumnya fokus kepada Bapa, mempercayai kehadiran Bapa dan realita kuasanya di dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan tetap teguh di dalam iman kita. Karena kalau kita ada di pihak Tuhan, pasti Tuhan bela kita. Ketika kita mempercayai Tuhan, saya pasti percaya Tuhan membela kita. Sehingga Tuhan pasti memberikan kekuatan. Sekalipun masalah yang datang itu mungkin waktunya panjang menurut kita. Tetapi dalam waktu yang panjang itu, kita memiliki satu kekuatan untuk dapat bertahan, ya, dan kita memiliki satu kekuatan yang dapat bertahan. Yang kedua, kita memiliki satu sukacita yang tetap melimpah di dalam hidup kita. Kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Nah, itulah yang membuat kita bisa bertahan, sehingga kita tidak mudah goyah. Kekhawatiran itu akan jauh dari pikiran kita. Itu mungkin saya bisa tambahkan, Bapak Stefanus. Speakernya, Pak. Ya, terima kasih Pastor Levi. Ya, itu betul ya. Jadi hidup itu adalah proses iman, ya kan? Jadi setiap orang pasti dihadapkan dengan pergumulan, dengan masalah. Tapi bagaimana iman kita bisa bertumbuh, mempercayai akan apa yang sudah firman Tuhan katakan. Makanya kita harus setiap hari kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan itu dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan masalah, maka iman kita akan semakin kuat. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan melewatkan kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saya pun setiap hari tidak lepas ketika saya berdoa, Tuhan, tuntun aku hari ini. Karena masalah itu setiap kali bisa datang dengan tiba-tiba. Tetapi biarlah aku boleh bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan.
Jadi masalah itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa melewatinya. Dan Tuhan berikan kemenangan buat kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan lagi. Mungkin dari Pak Hens nanti bisa ditambahkan. Ya, pertanyaannya penting ya, penting sekali. Ya. Karena bukan bicara mengenai bayi rohani ya, tapi sudah bicara mengenai dewasa rohani, bahkan cenderung menjadi orang tua rohani. Teman-teman, sebelum kita ikut Yesus, kita ini disebut domba yang tersesat, yang mau ambil jalannya sendiri. Makanya Matius pasal 11 ayat 28 itu ya, dia katakan yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi keadaannya memang begitu. Nah, ketika Yesus datang, bercakap-cakap dengan Filipus, Filipus sama persis sama kita. Mau cari yang paling sederhana. Tunjukkan saja Bapa itu kepada kami. Ya seolah-olah begitu kan. Kita ingin apa? Kita ingin mensimplifikasi. Karena itu memang naluri manusia itu senangnya KFC. Senangnya mie instan. Betul nggak? Itu. Jadi kita itu jarak pandang kita itu pendek gitu. Endurance kita itu juga tidak panjang. Daya tahan kita itu nggak panjang gitu. Jadi kita selalu bertanya sampai kapan ini ya masalah ini terus ada kan gitu. Nah, masih banyak cerita lagi dan masih banyak narasi lain daripada itu ya di sekeliling itu. Masih banyak. Tapi singkatnya adalah sebelum kita berdamai dengan rancangan damai sejahteranya Allah, itu tidak ada cara untuk bisa be still. Ini dalam bahasa aslinya, sekali lagi saya ulang karena tadi pagi saya dapat. Waktu itu saya katakan, janganlah khawatir mengenai apapun yang engkau yang dunia khawatirkan gitu. Tapi ada terjemahan lain ya saudara ya, be still itu berhentilah bergumul katanya gitu. Dan ketahuilah bahwa aku Allah. Berhentilah bergumul. Nah, tidakkah benar saudara bahwa saudara dan saya terus bergumul? Itu. Begini loh. Sebenarnya kita tahu jawabannya. Coba saya tanya nih teman-teman. Sebenarnya kita tahu jawabannya kan? Kita tahu. Hanya kita ini di dalam manusia kemah yang sementara ini memang bertentangan perjalanannya. Makanya serta-merta secara kebenaran juga saya sudah ceritakan kan. Jangan kaget. Kita ini orang yang dapat karunia sulung roh. Kamu mengeluh dalam hati. Roma 8 ayat 23. Kita ini mengeluh dalam hati. Padahal kita ini sudah dapat karunia sulung roh. Karunia sulung artinya saudara adalah pemilik waris janji-janji Abraham. Tapi masih mengeluh dalam hati. Betul. Sampai pembebasan tubuh itu. Nah, apa dan kemana saya ingin membawa kita semua? Kita harus tahu bahwa Allah punya rancangan untuk kita. Ini adalah gelanggang pertandingan sementara. Itu harus diterima. Ya, harus berdamai dengan itu. Ya. Itu dulu tuh. Jadi kita benar-benar selalu dan tidak pernah atau keluar dari namanya itu jejak. Ya. Jadi kalau kita katakan tadi Pak Stefanus sudah mengantar kita ya, tidak ada yang bisa mengenal Bapa kecuali anak. Atau katanya apa? Kepada anak, kepada mereka yang anak menyatakannya. Wow. Luar biasa. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, the only way to know God through Jesus kan, hanya lewat saya. Akulah jalan. Filipus kemudian bercakap-cakap dengan Yesus. Ya udah, kami tidak tahu jalan ke situ. Yesus bilang, kalau kau lihat aku, kau lihat dia. Nah, jadi jalan kita adalah suatu rancangannya dia, gitu. Dan rancangan itu namanya rancangan damai sejahtera. Dan rancangan itu
hanya satu jalannya, yaitu mengikuti jejaknya Kristus. Nah, saudara, kalau kita ikut jejak Kristus, ini pertanyaan penting. Kita harus bagaimana? Dua kata saja. Kalau kita mau ikuti jejak Kristus, Kristus sendiri bilang apa? Dua kata. Pikul salib. Bagus tuh, pikul salib. Di dalamnya udah ada maknanya. Ada kata yang mewakili lebih besar dari itu. Apa? Taat dan setia. Taat dan setia. Ada kata yang lebih besar menggambarkan. Menderita. Kalau kita mau ikut jejaknya Kristus, gimana caranya? Yang menggambarkan seluruhnya. Yesus sendiri bilang, Tangkal diri. ya semua itu benar, tidak salah. Tapi itu langsung masuk ke sekolah. Nama sekolahnya apa? Jadi murid Kristus, ya. Betul? Kalau kita mau ikut jejaknya Kristus, Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Jadi kalau kita mau ikut jejaknya, dia bilang, ikutlah aku. Nggak ada kata lain. Saudara nggak usah search di Google. Atau mencoba merenung dengan secangkir kopi atau teh di pinggiran taman. Sudah selesai. Saya, kalau pertanyaan begini tuh saya agak antusias. Karena lama sekali saya lewati itu. Gunung-gunung persoalan itu. Ya. Jadi ini pertanyaan iman loh. Ini pertanyaan iman. Ini pertanyaan penting bagi seorang yang dibilang melewati jalan kejam via dolorosa. Jadi kita itu caranya untuk bisa melewati semua ini itu hanya ada dua jalan kan. Di dalam dunia hanya dua jalan. Kan gitu. Ya, betul. Kan kita udah lihat, kita bisa berfashion atau bergaya seperti dunia ini. Oh, mudah. Saudara, malam seperti ini tidak ada di sini. Mungkin ada di malam yang lain, ya. Di klub yang lain maksud saya. Ya. Jadi di sini. Itu jalan dunia kan. Tapi jalan yang bukan jalan dunia itu adalah jejaknya Kristus. Jelas namanya kan. Nah, jejaknya Kristus itu katakan ikutlah aku. Gitu. Nah, saudara, masuk ke dalam poin yang kedua. Jadi, ingat. Kalau sedang engkau bergumul dengan imanmu, Allah Bapa bilang, ya, berhenti bergumul dan diamlah, lihatlah aku. Nah, saudara nggak bisa lihat Allah di dalam Kristus, saudara bisa lihat. Tapi saya juga nggak bisa lihat Kristus. Roh Kristus di dalammu akan menyatakannya. Roh Kristus di dalammu akan menyatakannya. Karena dialah yang akan menyatakan kepadamu bahwa Kristus itu benar-benar adalah utusan dari Allah. Ya, yang di dalamnya penuh secara jasmania kepenuhan kealahan itu. Dia yang akan berbicara. Nah, itu bicara percaya. Tapi di tengah-tengah iman, ingat, jalannya adalah ikutlah aku. Ikut Yesus artinya ikut jejaknya Kristus. Nah, itu poin pertama ya. Poin kedua, kalau ikut jejak Kristus, kepada orang yang ikut Yesus, itu disebut apa? Murid Kristus, betul? Jadi kita ini nggak punya nama lain. Identitas kita itu, kamu siapa? Murid Kristus. Nggak ada yang lain. Gitu kan? Nah, murid Kristus itu, saudara, tahu nggak? Kenapa ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang sering orang tanyakan, seperti yang Bu Mona sampaikan tadi? Karena apa? Kita nggak tahu bahwa murid itu ketika dia berbicara dengan Bapa, itu hanya satu yang Bapa inginkan atau Kristus inginkan, melepaskan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan pernah berpikir, semakin saudara membawa segala sesuatu untuk menerima dari Tuhan, semakin saudara bergumul terus. Padahal dikatakan, berhentilah bergumul. Gitu. Tapi kalau kita datang kepada Bapa untuk semakin melepaskan sesuatu dari diri kita, saudara menemukan damai sejahtera. Coba mulai dari hari ini.
Ketika engkau datang kepada Tuhan, datang untuk berdoa, datang dengan motivasi ingin melepaskan dari dirimu, akan semakin banyak hal. Sehingga termasuk di dalamnya engkau akan melepaskan kekhawatiran. Jadi kalau engkau datang berdoa kepada Tuhan, kau datang untuk berkata, lebih lagi ingin aku lepaskan segala sesuatu yang aku khawatirkan, yang aku perkarakan, yang aku perlukan, ya. Aku ingin melepaskan. Semakin tidak ada yang kuingini. Kan jadi berani ini kan, berani nyanyi itu kan, tidak ada lagi yang mestinya tak kuingini lagi kan gitu. Nah, hanya sampai pada irama seperti itu, saudara akan kehilangan banyak pertanyaan. Kehilangan banyak concern atau hal-hal yang diinginkan. Pasti kehilangan. Dan kalau saudara hilang semua itu, fokus itu tidak kemana-mana lagi. Selalu fokus ikut jejak Kristus. Kapan engkau datang? Menanti-nantikan dia senantiasa. Bapak Ibu jangan tanya saya begini. Kalau begitu kita nggak ngapa-ngapain. Itu ngajarin Tuhan. Kalau saudara sudah sampai di titik itu, Tuhan akan kasih hikmat yang dari atas. Dan hikmat itu, ingat, hikmat dari Allah itu tidak membuat engkau apa? Tidak membuat engkau syarat dan kemudian sibuk dengan dunia ini. Saya ulangi lagi ya. Hikmat dari Allah itu tidak membuat kita kemudian syarat atau kemudian sibuk dengan dunia ini. Betul lah. Hikmat dari Allah itu selalu membuat kita dominions. Kirim satu email, selesai banyak masalah. Bukan berarti kemudian secara jasmania saudara kemudian dipenuhi keinginannya, enggak. Tapi apa? Jangan kehilangan fokus saya dari tadi ya. Saudara akan terlepas apa yang membebani hidup saudara. Dilepaskan. Apakah beban itu masih ada? Ada. Tapi apakah saudara merasakan ringan? Pernah saya ajarin orang, dan tapi sih teman-teman sudah sering mendengar kan? Menurut saudara ini berat nggak? Ya, gelas yang ada di tangan saya berat nggak? Berat. Ringan, Pak. Ya, Pak Tadus bilang ringan. Gitu. Pak Tadus, kalau saya pegang 1 hari? Pegang 1 tahun berat itu. Jangan 1 tahun. 1 hari. Itu maksudnya saudara. 2 jam aja, Pak. 2 jam, Bun. Jadi kalau ini ya, kalau ini masalah, saudara, kita ketemu masalah, kan Matius 6 ayat 34, ya. Memang kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok punya kesusahannya sendiri, gitu. Jadi kalau saudara lihat masalah, anggap itu, bukan anggap, ya. Kalau saudara lihat masalah, itulah realitas kehidupan. Itulah dunia. Makanya saya mati-matian juga ngajarin bahwa itulah dunia. Dunia ini memang sedang menunggu hari penghakimannya. Dia tidak punya harapan memang. Harus diketahui itu. Terus kenapa nggak sekarang aja saya mati? Lu belum siap sampai ke sana. Kira-kira begitu jawabannya kan? Nah kan begitu. Kehidupan ini adalah apa? Gelanggang. Tempat kita masuk untuk fight. Fight dari apa? Supaya menerima kemenangan, gitu, ya. Kita adalah orang-orang merdeka, tapi di mana, ya, saudara bisa diberikan mahkota kemuliaan kalau tidak pernah memiliki kemenangan? Pemahaman seperti itu memang sangat, ya. Kalau saudara belajar dan lebih belajar lagi, tidak ada jawaban lain memang, ya. Jawaban yang Kristus sediakan itu adalah ikut jejaknya. Ya, jejak anak Allah lah yang menjadi jejak yang kita bisa pakai untuk lewati turbulensis dunia ini. Hanya itu caranya, gitu. Ya, nah di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini, ingat satu kata ya, yang menjadi momentum yang kita harus tunjukkan dalam perjalanan ini, itu kemenangan. Gitu. Via dolorosa, kejam, tapi Kristus tunjukkan dari momen ke momen kemenangannya, gitu, ya.
Ada 7 kata kan gitu ya, di mana menunjukkan kemenangannya dalam Via Dolorosa itu. Nah, sampai terakhir kan selesai. Nah, kita harus juga begitu. Apapun ya, sakit fisik. Ingat saudara, mau sakit kayak apapun, 1 hari selesai. Kalau mati, ya, Pak, nggak mau mati, pasti mati. Udah siapkan diri daripada nolak, gitu. Ya, oke, saya hadapi. Tapi sekarang, besok mau makan, oke. Makan besok nih, ya. Makan besok. Tidak ada makan besok. Ya, puasa 1 hari. Puasa 2 hari, puasa 2 hari. Ya, kalau tidak bisa puasa 2 hari. Nah, jangan selalu pikirkan itu. Berhenti bergumul. Balik ke situ ya. Berhenti bergumul. Coba datang pada Tuhan. Ya. Hampiri Tuhan di dalam kerajaannya dan kebenarannya. Ya. Nah, itu ya saudara. Jadi, ingat ya, ada banyak narasi yang kita bisa kembangkan di sekitar itu. Tapi sebenarnya jawabannya hanya satu. Jawabannya adalah ikutilah jejak Kristus. Ya. Ikutilah jejak Kristus. Dan itu artinya Yesus bilang ikutlah aku. Itu artinya apa? Jadi murid. Murid itu kata kuncinya adalah melepaskan, bukan menerima. Saya ulang ya. Jadi dalam perjalanan iman kita ini, kita harus semakin banyak melepaskan. Jadi kalau ketemu temannya, sekarang apa kabar? Udah bisa dilewati. Tanya selanjutnya, sudah melepaskan apa hari ini? Karena kalau saudara, kalau engkau melepaskan, engkau sukses jadi murid. Engkau sukses belajar kepada Kristus. Engkau sukses mengikuti jejaknya. Aku semakin tidak tergantung pada makanan. Wah, luar biasa. Apalagi kalau aku tidak tergantung lagi pada ada lauk atau tidak ada lauk. Wah, misalnya begitu. Ya, aku tidak tergantung lagi pada pekerjaanku. Wah, aku tidak tergantung lagi kepada bisnisku gitu. Aku tidak tergantung lagi kepada semua sumber yang dari dunia ini. Wah, luar biasa dong. Oh ya, luar biasa. Ya kan? Aku semakin tidak tergantung dengan apapun begitu kan. Ya. Nah, itu perjalanannya. Kalau kita semakin bisa mengalir di situ, saudara, nalurinya semakin terlatih di situ, apa yang akan terjadi? Saudara bangun pagi, nggak banyak yang saudara maui. Nggak banyak. Ya. Ya, yang dibilang, ini kan gini, biasanya jawabannya begini, kita harus selalu mengucap syukur, tapi Pak, mengucap syukur susah, ya kan, dalam keadaan begini, betul nggak? Nah, ini saya balik dari pendekatan yang lain, harus punya kebenaran itu, kan, carilah kerajaannya dan kebenarannya. Jadi, yang disuruh kepada kita untuk cari itu apa, saudara? Hanya kebenarannya dan kerajaannya. Jangan cari makanan dan pakaian, kata Yesus kan gitu. Bangsa-bangsa mencari semua itu. Coba saudara dan saya ini berdamai dengan kebenaran itu. Pertanyaan itu tidak akan muncul. Tapi Pak, ini kan iya, kebenarannya bahkan dibuka. Rasul Paulus saja bilang, bahkan kita mengeluh dalam hati. Ya udah tunggu, ya. Di balik semua ini sudah harus menanti. Ada satu hari dan hari itu akan datang. Namanya hari Tuhan. Ya. Orang yang menanti-nantikan hari Tuhan, pasti di dalam hatinya selalu bergirang. Aku nantikan hari Tuhan. Jangan pernah mengharapkan tidak ada masalah. Itu namanya memberhalakan itu masalah. Dan orang yang mengharapkan masalah itu hilang, semakin pusing hidupnya. Semakin kompleks. Jadi pekerjaan saya juga begitu, saudara. Kalau saya di keluarga besar, melepaskan orang dari berpikir bahwa masalah selesai. Jadi kalau ada masalah, saya nggak pernah memperbesar-besar masalah. Saya bilang masalah itu, biarkan. Tapi saya bawa ke tempat lain. Bahwa saudara harus tidak tergantung pada masalah itu. Lepas dari itu. Ya. Teman-teman yang kuliah kan, wah mau ujian. Kalau kamu mau lebih santai, bilang ini. Siapa tahu Tuhan datang sebelum ujian terjadi. Coba aja berpikir begitu. Saya ini kan cum laude ya. Jadi saya punya tips gitu. Coba berpikir, Tuhan datang sebelum ujian. Nah, saudara kalau udah bilang Tuhan datang ya sebelum ujian, saudara ngapain?
Siap-siap Tuhan datang. Masa saudara siap-siap Tuhan datang, saudara nggak siap ujian? Nggak mungkin. Saya ulang. Kan gitu. Wah, Tuhan datang sebelum ujian. Ya. Nah, ya, jadi nggak perlu khawatir jadinya kan? Nggak perlu. Tapi kalau Tuhan mau datang, saudara perlu siap-siap. Coba bayangkan, saudara, bagaimana mungkin saudara siap menghadapi Tuhan datang, sementara saudara tidak siap menghadapi ujian, ya kan? Tuhan pasti bilang, ya, kamu tidak bekerja, ya, sementara kamu mau makan, kan gitu, ya? Yang tidak bekerja jangan makan, katanya, ya. Nah, mudah-mudahan itu memberikan ini ya, saudara ya. Revelation ya, kebangkitan dalam roh saudara. Itu tidak mudah. Saya ulang, hanya jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah, yang dilihat di materi kelima, yang bisa menangkap itu. Nah, tadi Pak Stefanus sudah katakan kan, itu tidak disingkapkan kepada orang-orang bijak gitu. Makanya kalau Paulus bilang, aku doa supaya mata hatimu terang, supaya engkau dapat melihat gitu. Pengharapan apa yang ada di balik panggilannya. Itu kata-kata itu. Wow. Ya, karena di tengah dunia yang turbulensi seperti ini. Enggak lah, turbulensi dari dulu-dulu sama aja sebenarnya. Kalau saudara baca pesan kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Wah, itu orang disiksa, diseret-seret. Tidak boleh tinggal di dalam kota. Wah, macam-macam. Ya, deruh perang di mana-mana. Enggak ada apa-apanya yang kita lihat sekarang. Gitu. Kan? Nah, tapi cara untuk melewatinya Tuhan kasih jalannya, gitu ya. Jadi ingat, sering melepaskan, ya. Ya, di dalam menghadap Tuhan itu sering lepaskan apa yang saudara berhasil lepaskan hari ini, berhasil lepaskan besok, ya. Sehingga apa? Tidak terbelenggu lagi dengan hal-hal itu, ya. Nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan apa? Ucapan syukur. Saudara dan saya hanya bisa ucap syukur yang benar kalau saudara sudah berhasil melepaskan. Gitu. Nah, gitu ya, Bu Mana. Jadi kita pahlawan iman. Ya. Nah, kalau prosesnya kan Ibu udah tahu ya. Semua ujian yang di samping kita ini itu adalah apa? Itu adalah untuk menguji imannya, ya, supaya iman itu tahan uji. Dan iman tahan ujilah yang kemudian menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan kalau sudah matang, jadi sempurna. Tak bercacat dan tak bercela. Kan gitu. Oke. Itu tambahan saya, Pak Stefanus. Iya, terima kasih Pak Heinz. Luar biasa. Bapak Ibu, bisa nanggap apa yang tadi disampaikan sama Pak Heinz? Luar biasa, kita harus belajar melepaskannya. Pastor Lepri, mungkin tadi apa ya? Yang kita lanjut ke Asti ya? Satu lagi ya? Monitor ke Asti. Kita bahas Pak, kalau dia monitor. Asti? Kalau tidak monitor, ya, saya Pak, juga lupa ada, tadi. Pak. Oh, masih ada. Tadi kayaknya pertanyaannya itu Pak, bagaimana kalau kita berdoa, terus selagi berdoa tiba-tiba ada yang ganggu, terus kita tinggalkan doa dan kita ikuti yang ganggu kita ya. Apakah kita diterima gitu pasti ya? Iya. Ya, pertanyaan yang ya gimana Asti? Ya, sebetulnya Pak Asti kalau kan tadi kan Pak Stefanus kan bilang kalau berdoa itu tutup masuk kamar. Ya, terus Asti. Asti putus-putus Asti. Jaringan kurang bagus ya Pak. Jelas ya Pak? Ya, lanjut Asti. Ya. Dan tadi kan saya dengar Pak Stefanus bilang, jikalau saat berdoa itu masuk pintu dan tutup pintunya, baru kita berdoa sama dengan Tuhan. Nah, kalau di saat kita berdoa baru tiba-tiba
ada yang dipanggil atau ada bunyi-bunyian, kita kaget baru tidak lanjut doanya di mana ya Pak? Ya. Itu apakah kita punya doa itu diterima atau tidak? Iya. Ya sebetulnya Asti yang dimaksud dengan masuk ke dalam kamarmu dan tutup pintu kemudian berdoa kepada Bapa, ya kita harus mempersiapkan diri kita benar-benar untuk kita bisa berada di hadirat Tuhan. Contoh yang simpel aja lah ya. Tidak mungkin lah kalau kita datang kepada Tuhan gitu ya, kemudian di samping kita gadget kita nyala seperti kayak gitu kan waktu kita berdoa kemudian ada bunyi yang memanggil sehingga kita kan konsen. Ya kalau saya pikir ya untuk hal-hal itu ya kita hindari ya, untuk hal yang itu kita hindari, kita berikan waktu yang khusus untuk Tuhan, ya kan? Ya puji Tuhan kalau saya sih, ya saya punya ruangan khusus di tempat ini tempat saya untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Ya puji Tuhan tidak banyak gangguan gitu kan, jadi kita tetap bisa berfokus sama Tuhan. Itu hal-hal yang real ya, tapi sebetulnya masih ada banyak hal yang secara alam roh gitu ya. Karena ketika kita berdoa pun seringkali kita tidak terkonek gitu. Kadang-kadang kita lagi berdoa tetapi langsung pikirannya tuh loncat ke tempat lain seperti kayak gitu. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Ya kadang-kadang kita lagi doa, langsung kepikiran ada masalah atau ada persoalan, ada yang harus dikerjakan. Itu sering terjadi. Nah, ya kita berusaha untuk berfokus, ya kan. Sekali lagi kita harus berfokus sama Tuhan. Ketika kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan. Ya puji Tuhan kalau ketika kita berdoa, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, kita fokus sama Tuhan. Hal-hal itu sedikit diminimalisasi untuk terjadi ketika kita berdoa. Nah, masalah doa itu dijawab sama Tuhan, itu masalahnya ya atau didengar Tuhan aja lah seperti kayak gitu ya. Itu Tuhan yang tahu. Itu Tuhan yang tahu ya. Karena Tuhan itu tahu apa yang menjadi isi hati kita. Karena ketika kita berdoa, yang Tuhan inginkan itu bukan kita membawa list-list doa kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang disampaikan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau itu kita memiliki satu komunikasi dengan Tuhan. Ya, karena saya katakan tadi doa itu adalah percakapan antara anak dan Bapa, antara hatimu dan hati Bapa. Jadi itu adalah komunikasi, bukan kita bawa Tuhan hari ini aku perlu uang untuk bayar karyawan seperti itu. Bukan itu. Ya kan? Tuhan hari ini aku butuh uang untuk bayar kuliah seperti itu. Bukan. Dan Tuhan pasti tahu apa yang kita perlukan, ya kan? Kita hanya datang kepada Tuhan, untuk berkomunikasi, datang untuk menyembah kepada Dia, dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya. Terlebih lagi untuk keperluan hidup kita. Bapa tahu apa yang kamu perlukan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Itu saja yang harus menjadikan kita menjadikan kita untuk kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Jadi
ya kita berusaha untuk tidak membawa semua list-list kita kepada Tuhan, ya. Nah, saya juga sering mendengar Pak Hins bilang kalau dia ketika berdoa sudah tidak lagi membawa apa yang menjadi masalahnya, tetapi dia datang berdoa dan hanya untuk memuji dan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan saja. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan itu pun saya sedang lakukan, dan mari kita semua datang untuk melakukan. Di dalam doa kita hanya ada pujian dan penyembahan untuk membesarkan nama Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan sudah sediakan semuanya. Ya, itu aja mungkin Asti dari saya. Silakan Pastor Lepri bisa menambahkan. Pak Hens mungkin mau tambahkan? Oke, khusus untuk Asti ya. Asti kalau mau doa, di depan pintu kamar dibilang ada pertemuan dilarang masuk. Ada pertemuan dilarang ribut atau dilarang masuk. Artinya harus memang, ini kan Asti setengah ini pertanyaannya ya. Jadi jawabannya harus begitu ya. Gitu, Asti kalau mau serius, Asti yang bisa membuat serius. Gitu, ya. Jadi pencobaan pertama adalah kalau Asti tidak mencoba untuk menjauh dari pencobaan itu. Tadi Pak Stefanus bilang, HP-nya nggak di silent, terus lagi berdoa. Wah, sambil berdoa, pikirnya jawaban doa lewat HP, matikan. Gitu kan? Gitu, berdoa nih. Pikirnya, wah udah dijawab kayaknya, jadi angkat HP. Apalagi kalau lagi doa apa gitu, Tuhan aku dapat apa gitu, terus dia pikir itu udah yang nelpon. Langsung sekali jawabannya. Nggak mungkin Tuhan bekerja secara demikian. Kenapa saya berani jawab begitu? Karena kalaupun ke saudara bayi rohani, nggak perlu saudara minta. Tuhan itu limpahkan dengan riang dan dengan banyak ada sebanyak-banyaknya gitu. Itu yang dibilang di Yesaya 55 ya. Marilah ya makan tanpa uang pembeli gitu. Minum susu anggur. Itu maksudnya itu. Panggilan itu free, semua pesta, datanglah ya, makanlah makanan yang lezat. Makanya setiap orang ikut Yesus itu lihat nggak? Wah, seperti dia tidak punya ya masalah, itu benar-benar hilang sehari atau hilang sesaat gitu. Karena memang itu cara Tuhan membawa orang datang kepadanya. Gitu. Nah, tetapi waktu saudara digiring untuk kemudian mengikuti jejaknya, dia kan ingin membawa kita menghadap Bapa. Saya ingat ya, di kitab Wahyu itu dibilang nih, barang siapa menang, aku akan, katanya, aku akan mengaku dia di depan Bapakku. Jadi saudara diantar nih, bilang ini Asti, orang Soe, NTT, aku bawa datang kepadamu. Kan gitu. Itu loh, kalau kamu menang, aku akan mengaku namanya di depan Bapakku. Wah, saya itu kata-kata nama. Aku akan mengaku namanya di depan Bapakku. Dan nama itu nama baru yang hanya Asti yang tahu. Ya, luar biasa. Untuk sampai ke situ, perjalanannya ya via dolorosa. Ya, Yesus sudah jadi sulung. Yesus sudah jadi teladan. Dia udah melakukan itu. Jadi dia menjadi manusia sama seperti kita. Supaya kita juga mengikuti jejaknya. Hanya itu caranya. Hanya itu jalannya. Kalau saudara berdamai dengan itu, saudara menerima kebenaran itu, Yesus bilang, aku telah mengalahkan dunia. Jadi gitu kan? Kamu akan dianiaya, tapi ingatlah, aku telah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, katanya. Iman kita. Iman ini dari kebenaran. Jadi memang bangunannya itu udah tertata rapi. Ya.
Saya bercerita ini ya, bukan tontonan, saudara, tapi tuntunan, ya. Jadi bukan hanya untuk seperti didengar, tapi memang ini kita harus lewati sama-sama, gitu. Ya, coba, ya, pasti saudara jadi orang-orang yang meraih kemenangan. Saudara udah orang merdeka, bebas memilih kok. Makanya ada pertanyaan, karena dia punya dua pilihan, gitu. Ya, tapi raihlah kemenangan itu. Jadi Asti kalau nanya, gimana kalau begini? Sebenarnya sebelum Asti tanya itu, nah tadi Pak Stefanus katakan kan, yaitu hindarilah semua pencobaan-pencobaan yang ada itu, handphone di silent gitu ya. Kemudian tutup pintu, ya, punya tempat khusus. Kalau tidak di dalam ruang tertutup, carilah tempat yang tidak dijangkau oleh orang-orang di tempat sunyi gitu kan. Gitu bisa kan. Gitu ya Asti. Apakah doamu didengar? Wah, apakah doamu didengar? Ya tergantung isi doa pada keadaan itu Asti. Macam-macam ya. Oke. Yang jelas Bapa pasti menjawab. Bahkan begini, sebelum kau memintanya. Matius 6 ayat 6 kalau ayat 8 ya. Sebelum kau meminta, Tuhan sudah tahu apa yang kau perlu. Gitu. Engkau tidak akan dikasih kalau membuat engkau tidak semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, gitu. Oke, tapi dunia juga kasih Asti. Dunia juga kasih, gitu. Nah, itu ya permasalahannya bisa ada di situ. Dunia juga sediakan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Asti, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tutup dalam doa ibadah kita ya malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap kebenaran yang dinyatakan bagi setiap kami. Engkau bawa kami terus menjadikan Engkau satu-satunya harta di dalam kehidupan kami, karena di mana harta kami berada, di situ hati kami berada. Ketika kami menjadikan Engkau harta kami yang sesungguhnya, dimanapun kami berada, maka hati kami selalu melekat kepadamu. Kami akan melihat realita kehadiran Bapa di dalam setiap dimensi kehidupan kami. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebenaran yang Engkau nyatakan, dan Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk melepaskan segala sesuatu di dalam kehidupan kami dan menjadikan Engkau saja satu-satunya keinginan kami di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam setiap dimensi kehidupan kami, ketika kami selalu menginginkan Engkau saja, maka Engkau Allah yang turun tangan di dalam seluruh kehidupan kami, menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani, sehingga kami senantiasa melihat kehadiran Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Stefanus Liwijaya, Tuhan pengurapan hikmat kuasa-Mu terus Engkau nyatakan atas hamba-Mu, untuk menyatakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap perjalanan iman kami, di dalam kami menjadi murid dalam discipleship ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kami satu wadah untuk kami terus menerima satu kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Bapak Stefanus Liwijaya, terus Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah yang menyertai hamba-Mu ini dalam seluruh aktivitas hidupnya yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Tuhan, Engkau nyatakan kebesaran kasih dan kuasa-Mu. Dalam bisnis usahanya, Tuhan Engkau yang memberkati. Segenap keluarga anak istri Tuhan, jaga pelihara, Kau bawa juga mereka senantiasa melekat di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rekan-rekan seiman kami dalam discipleship ini yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami dalam seluruh aktivitas hidup mereka Tuhan. Berkati,
Tuhan nyatakan kehadiran-Mu di dalam hidup mereka. Dan kami yang mau selesai ibadah malam hari ini, kami percaya kami datang dengan berkat, kami pulang juga dengan berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengaminkan setiap perkataan berkat malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom-Nya, damai sejahtera-Nya yang membawa ketenangan di dalam setiap batin kita. Sekalipun apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap memiliki damai sejahtera yang daripada Allah, memerintah sepenuhnya di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga, karena segala sesuatu yang dikerjakannya pasti mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Bapak Stefanus. Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih. Terima kasih.